Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang terjadi sejak beberapa hari lalu juga belum kunjung surut. Bahkan pemirsa, sampai saat ini mayoritas ketinggian banjir masih di atas 50 cm. Banjir akibat luapan sungai Citarum dan juga sungai Cibeet masih merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan memasuki hari keempat, debit air banjir terpantau mulai perlahan surut. Namun untuk di sejumlah wilayah, salah satunya Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, ketinggian air masih mencapai lebih dari 2,5 meter. Pantauan udara yang dilakukan pada hari ini menunjukkan ratusan rumah di Desa Karangligar masih terendam banjir. Ya, air terlihat menutup akses jalan dan halaman rumah warga. Genangan yang berasal dari luapan sungai Citarum dan juga Cibeet tersebut masih menggenangi pemukiman dengan ketinggian bervariasi, namun di beberapa titik masih berkisar di atas 2 meter. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini banjir di wilayah Jawa Barat, khususnya di Karawang dan juga Kabupaten Bekasi. Kita sudah terhubung dengan kontributor Berita 1 Andi Maulana di Karawang dan juga Eka Saputra di Kabupaten Bekasi. Selamat sore kawan-kawan. Kami akan ke Andi Maulana terlebih dahulu. Sore, Andi. Baik, Andi, bagaimana untuk pantauan Anda saat ini di kondisi banjir Karawang? Apakah juga sudah mulai surut atau malah sebaliknya, Andi? Anissa dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami informasikan situasi terkini di Kabupaten Karawang. Saat ini di beberapa kecamatan sudah mulai surut, namun situasi di Karawang sendiri, yakni curah hujan masih cukup tinggi sejak kemarin, bahkan tadi pagi pun sempat diguyur hujan. Dari data yang kami terima pada hari ini dari BPBD mencatat sedikitnya ada 7 kecamatan, 20 desa terdampak banjir. Saat ini di mana tempat saya melaporkan berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat, yakni di Desa Karangligar. Saat ini kami berada di SMPN 1 Teluk Jambe Barat yang kondisinya sejak 3 hari terakhir sempat terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Namun saat ini ketinggian air banjir di sekolah SMP 1 Teluk Jambe Barat sudah mulai berangsur surut. Di titik terdalam, yakni di belakang saya, ketinggian air hanya 1 meter, Nisa. Baik, Andi, tapi apakah kemudian juga dari pemerintah setempat ini sudah menentukan lokasi ataupun titik-titik untuk posko jika kemudian dari para warga ini memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke posko-posko pengungsian? Baik, sejak terjadi banjir pada hari Minggu kemarin, posko-posko pengungsian sudah disediakan baik dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang, dari Polda Jabar dan para relawan selain tempat posko pengungsian yang berada di Balai Desa, Soiza. Baik, Andi, terima kasih kalau begitu atas informasinya. Tahan dulu, kita akan beralih ke Eka Saputra di Kabupaten Bekasi. Baik, selamat sore Eka. Untuk di tempat Anda melaporkan, bisa disampaikan Anda berada di titik mana saat ini dan seperti apa keadaan banjirnya? Baik, Anissa, terima kasih juga Solja dan pemirsa BTV di rumah. Bisa saya kabarkan, saya saat ini berada di Desa Pantai Harapan Jaya, tepatnya di Kampung Begedor. Di sini banjir akibat luapan Kali Ciherang yang terdampak pada 1.522 kakak, serta terjadinya banjir ini sudah hampir 2 pekan. Jadi ketinggian air saat ini masih di antara 30 cm hingga 80 cm untuk lokasi yang paling terdalam. Untuk saat ini warga memilih untuk tidak mengungsi dan masih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga juga
rumah-rumah mereka dari gangguan hama seperti ular ataupun binatang-binatang lainnya. Begitu, Anissa dan Souza. Baik, Eka, warga banyak yang memilih untuk bertahan di rumahnya meskipun kondisi air banjir masih dengan ketinggian yang belum surut ya. Tetapi meskipun begitu, apakah tetap disediakan sejumlah posko pengungsian mungkin bagi para warga untuk mendapatkan kebutuhannya di tengah situasi banjir ini? Baik, Anissa juga Souza, bisa saya jelaskan di sini tadi kita mendapatkan informasi dari pemerintah desa sendiri untuk titik-titik pengungsian. Pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri telah menyediakan beberapa titik pengungsian meski masyarakat memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing. Ini dilakukan untuk antisipasi ketika luapan Kali Ciherang ini semakin tinggi ke depannya, begitu Anissa dan Souza. Baik, lantas dengan kondisi banjir yang terjadi akibat luapan Kali Ciherang ini, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas warga, khususnya mungkin seperti layanan kesehatan dan juga aktivitas belajar mengajar? Apakah dihentikan untuk sementara waktu atau justru bisa dipindahkan? Baik, bisa kita lihat Anissa juga Souza dan pemirsa BTV di rumah, tampak di belakang saya banyak masyarakat yang harus berjalan kaki melewati genangan air setinggi hampir 50 cm di belakang sana, itu untuk aktivitas mereka sehari-hari. Dan untuk pelayanan kesehatan sendiri juga pendidikan ataupun sistem belajar mengajar di sekolah untuk sementara ini diliburkan dan memilih untuk dilakukan pembelajaran secara daring. Begitu Anissa. Baik. Kemudian Eka, melihat situasi kondisi ini dan juga sudah berlangsung beberapa hari, bagaimana langkah konkret dari pemerintah daerah untuk dapat mengatasi banjir tersebut? Baik, berdasarkan informasi dari PLT Bupati Bekasi sendiri yang kami terima bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini tengah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyodetan ataupun pembuangan air untuk mencegah terjadinya banjir di beberapa titik di Kabupaten Bekasi. Namun untuk saat ini dari 16 kecamatan yang terdampak banjir saat ini sudah mulai berkurang. Begitu juga yang terjadi tanggul jebol di daerah Bendungan, Kampung Bendungan di Desa Pantai Bakti saat ini sudah mulai sedikit membaik dengan air sudah mulai surut dan tanggul sementara sudah dibangun. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi sendiri sudah dengan optimal, begitu. Baik. Saudara. Baik, kalau begitu Andi, terima kasih atas, maksud kami Eka, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Dan sebelumnya juga sudah ada Andi melaporkan langsung juga dari Karawang, Jawa Barat. Rekan-rekan, selamat